hari ini kita benar-benar habis ya. Terakhir Ibu Wiwit, ya. Sudah siap Bu Wiwit? Iya, Ibu Mariati. Dari pagi saya tuh sudah galau karena masalah jaringan. Terus memang masalah saya, Ibu, saya kesusahan menampilkan share screen. Oke. Nah, terus tadi saya sudah berusaha, sudah pakai laptop, pakai dua perangkat, dan terus bisa berjalan sampai sebelum Ibu Sudaryati tadi, dengan Ibu Sudaryati tampil, dan akhirnya laptop saya mati. Kenapa saya yang disalahkan, Bu Wiwi? Saya sudah, alhamdulillah bisa sudah belajar menampilkan, Bu. Tapi akhirnya jadi saya lesu terus sama lagi. Itu Bu Ledi siap bantu. Masalah saya terus itu, Ibu. Oke. Gimana Ibu, Bapak Ibu? Waktu kita sudah di jam 11.45. Kalau kita lihat tentatif waktu besok Jumat, kan waktu agak pendek ya, mengingat Pak Febri aja kalau udah selesai nanti bisa aja hilang ya Pak, untuk melanjutkan aktivitas sholat Jumat. Tapi kalau misalkan besok Ibu, saya khawatir kayak ini kita awalnya sudah spek waktu berakhir di 11.35 semuanya. Tapi itu tadi beberapa hal ada kendala yang akhirnya molor dan terakhir Ibu Sudaryati tadi harusnya di 11.20 ya. Ternyata hampir 11.28. Bukan. Dari atas Ibu, dari atas kita udah molor, dari Bu Aryati udah molor 10 menit. Jadi ngulur. Ini kalau kita lanjut, kemungkinan selesai Ibu Wiwit itu di jam 12.15 dan mungkin hampir 12:30 kita baru berakhir. Bagaimana? Ibu, tapi aku pingin hari inilah, Ibu. Cocok apa, Bu? Gimana Bu Emil? Hari ini. Cocok Bu hari ini. Jadi besok biar karena Jumat. Iya. Biar jantung saya. Iya, Ibu, biar jantung saya itu tidak terlalu sakit terlalu lama nunggu besok. Dari pagi sakit ya Bu Wiwit. Iya. Oke. Siapa yang bisa bantu ngeser di antara kita? Bu Rini, Bu Sri, Bu Febri, Pak Febri. Siapa yang bisa bantu Bu Wiwit? Perangkat udah dibagikan di grup Ibu, silakan. Oke, siapa? Dibagikan di grup. Oke, silakan mohon siapa yang bisa? Bu Rini? Saya coba ya, Bu. Oke, baik. Ya, silakan. Untuk Ibu Wiwit kita silakan waktu 30 menit dengan observator Ibu Aryati ya, Ibu. Silakan Bu Wiwit. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Jadi hari ini, bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Itu adalah bentuk syukur kita. Kita selalu bersyukur karena kita dikasih kesempatan, dikasih sehat. Nah, jadi kita jangan lupa kita selalu bersyukur. Kemudian sebelum kita akan mulai materi kita, pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Untuk yang memimpin doa seperti biasa, ketua kelas silahkan kita pimpin doanya untuk memulai materi pelajaran kita hari ini. Baik Bu, baik teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Ya, sudah ya. Febri sudah memimpin doanya dan kemudian yang selanjutnya kita periksa dulu kelas kita karena kita harus ingat kebersihan sebagian dari iman. Jadi jangan sampai kita belajar tempat kita belajar masih kotor. Sudah, silakan diperiksa, sudah bersih semua ya. Oke, kalau kita sudah bersih semua, Ibu absen dulu sambil menunggu kalian membersihkan. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak sekolah hari ini, Nak? Lengkap ya? Lengkap Bu, masuk semua. Yo, alhamdulillah berarti hari ini kita bisa belajar. Ini Bu yang tidak sekolah. Oh, ada ya? Ada satu ngapa Nak, Dek? Sekolah, Bu. Oh, nih, tidak sekolah. Bu yang tidak sekolah.
Iya, oke. Ya mudah-mudahan aja Nihil bisa selalu tidak sekolah. Oke. Jadi nak, kita mulai. Jadi kalau kita sudah, absennya sudah, kita mulai saja materi kita yang pertama. Nah, sebelum kita akan memulai materi kita adalah mengenai jurnal umum. Tetapi sebelumnya, untuk kita menjurnal, kita harus, coba Ibu tanya dulu. Ingat, Ibu tanya dulu materi yang sudah kita pelajari sebelum kita akan membahas materi hari ini. Materi minggu kemarin kita sudah bahas mengenai masalah apa? Bukti transaksi. Masih ingat nggak tentang bukti transaksi? Sudah lupa semua? Bukti transaksi. Oke, sudah lupa. Jadi kalau sudah lupa Ibu ingatkan, bukti transaksi itu salah satunya ada apa saja coba? Ada kwitansi. Kemudian ada apa lagi? Faktur. Faktur. Kemudian ada apa lagi? Memo. Memo. Kemudian ada cek, ada Nota apa lagi? kontan. Nota kontan. Oke, Nota itu kredit. adalah nota kredit. Nota Oke. kredit. Sudah ingat semuanya ya? Nah, masing-masing dari bukti transaksi tadi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, nanti akan kita digunakan sebagai bahan, sebagai sumber pada saat kita akan melakukan jurnal. Jurnal umum yang akan kita lakukan. Oke, tapi sebelum kita akan melakukan jurnal ataupun mau mengisi, terlebih dahulu kita akan membahas ataupun kita harus tahu apa itu jurnal. Nah, di sini Ibu sudah ada PPT, ini adalah bahan yang akan kita gunakan untuk materi kita pada hari ini. Oke, yang pertama ini ada nanti yang akan kita pelajari di sini mengenai pengertian jurnal, fungsi jurnal, bentuk jurnal, sampai nanti pada pendebitan dan pengkreditan ke dalam jurnal. Mana akun yang harus didebit dan mana akun yang harus dikredit. Nah, jadi sebelumnya ini adalah poin-poin dari materi kita yang akan kita bahas dari mulai pengertian, kemudian fungsi, jenis, bentuk, dan juga pendebitan dan pengkreditan. Terlebih dahulu Ibu sampaikan dengan anak-anak semuanya. Ada yang sudah tahu apa itu jurnal? Coba. Ibu tanya, ada yang mau menjawab apa itu jurnal? Coba Ibu tanya dengan yang namanya siapa ya? Kalau nggak ada yang mau jawab, nggak ada yang mau coba menjawab? Iya, Bu. Oke, silahkan. Kalau menurut saya, jurnal itu, Bu, tempat pencatatan dari bukti transaksi, Bu. Oh, tempat mencatat dari bukti transaksi. Oke, ada yang lain yang mau mencoba menjawab tentang jurnal? Saya Bu, jurnal Ya. itu buku harian Bu. Oke, buku harian. Jadi dari beberapa teman kalian yang sudah menyampaikan bahwa jurnal itu, jawaban yang kalian sampaikan semuanya sudah benar. Jadi di sini yang namanya jurnal adalah buku harian. Namanya saja buku harian, Nak. Jadi setiap hari kalau ada transaksi harus dicatat. Seperti kalian di rumah ada enggak buku harian? Enggak ada lagi ya. Kalau zaman Ibu waktu masih muda dulu iya punya buku harian. Seperti kawan Ibu yang lain, guru-guru kalian juga. Nah, kalau zaman kalian sekarang enggak ada lagi ya buku harian. Jadi artinya yang namanya buku harian itu adalah dicatat untuk setiap harinya. Setiap hari ada transaksi, setiap hari ada kegiatan apapun yang ada di dalam perusahaan semuanya harus dicatat. Nah, kemudian ini adalah pengertian dari jurnal. Di sini sudah dijelaskan pengertian jurnal adalah buku catatan harian. Kemudian yang selanjutnya ini ada fungsi jurnal. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang seluruhnya, tentang jurnal tadi, di sini Ibu akan, yang diharapkan dari kita belajar tentang jurnal, yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian,
kemudian apa itu fungsi dari jurnal. Nah, kenapa kalian harus memahami di dalam materi ini? Nah, ini adalah materi pokok. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa akuntansi adalah kalau kita mau diibaratkan, kalau kita mau membangun rumah, jadi Ibu akan kasih tahu dulu apa sih jurnal itu apa, Bu? Terus kemudian karena ini kelas 10 nanti, nah ini baru kelas 10, kelas 11, kelas 12 banyak sekali. Nanti jurnal bukan hanya jurnal tapi materi-materi akuntansi nanti ada komputer akuntansi, kemudian ada administrasi pajak juga banyak sekali, kemudian ada akuntansi dengan materi-materi yang berbeda. Ini kalau kalian jadi harus paham, benar-benar paham tentang materi ini. Selain yang sudah kita pelajari kemarin adalah dasar mengenai seperti persamaan dasar, kemudian di sini juga ada pembentukan jurnal. Nah, kita kembali lagi, kenapa kalian harus mempelajari ini dengan tepat, dengan bagus, dan kalian juga harus benar-benar paham. Ibaratnya seperti kita akan membangun sebuah gedung lantai 10 misalnya. Bagaimana kalau kita mau membangun sebuah gedung, tetapi dasar atau pondasinya tidak kuat? Apa kita bisa terus membangun sampai ke lantai 10? Bisa apa tidak? Iya, jawabannya adalah tidak bisa karena kita tidak memiliki dasar yang kuat atau kokoh. Nah, jadi di sini jurnal adalah salah satu fondasi pada saat kita akan mempelajari tentang akuntansi. Oke, kita kembali ke materi selanjutnya. Nah, dari jurnal tadi, tadi adalah pengertian, kemudian yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi jurnal. Fungsi jurnal di sini terbagi menjadi 4. Ya, di sini sudah dijelaskan semuanya. Ada di sini ada macam-macam fungsinya, ada fungsi historis, kemudian ada fungsi banyak sekali itu ya. Nah, ini kalian bisa silahkan cermati dari materi yang sudah Ibu sampaikan, silahkan cermati dari masing-masing yang sudah Ibu tampilkan. Kalian cermati mulai dari fungsinya, kemudian nanti juga di sini ada akun-akun. Ada akun-akun apa saja yang nanti ada di dalam jurnal umum. Kemudian yang selanjutnya, oke, sampai di sini dulu tentang fungsi dan pengertian akun. Fungsi dan pengertian dari jurnal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke, semuanya sudah jelas? Oke, kemudian kalau sudah jelas, yang selanjutnya adalah pendebitan dan pengkreditan. Pendebitan dan pengkreditan akun di dalam jurnal. Nah, jadi ada beberapa akun yang nantinya akan berpengaruh terhadap saldo akun. Seperti di situ ada akun aktiva bertambah, saldonya debit, aktiva berkurang, saldonya kredit. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya. Nah, di situ ada akun aktiva, kemudian ada akun kemudian ada akun beban, pendapatan, modal. Di sini kita akan belajar secara praktis. Belajar secara praktis dengan menggunakan jari kita biar kita lebih mudah di dalam memahami bagaimana pendebitan dan pengkreditan. Kita bisa menggunakan jari kita. Ibu jari kita gunakan untuk sebagai kita lambangkan, kita gunakan ibu jari kita sebagai akun aktiva atau aset. Kemudian dari telunjuk kita gunakan sebagai mewakili akun beban. Jari tengah kita gunakan untuk melambangkan, kita gunakan sebagai akun kewajiban. Kemudian jari manis kita gunakan sebagai akun modal.
atau equity dan jari kelingking kita gunakan untuk kita gunakan sebagai akun pendapatan atau revenue. Jadi ingat, ibu jari kita gunakan sebagai aset, kemudian expense, liabilities, kemudian apa? Revenue, dan kemudian yang terakhir ekuitas, dan terakhir adalah revenue atau pendapatan. Nah, artinya kalau kita menggunakan dua jari, ibu jari dengan jari telunjuk, itu namanya adalah aktiva, artinya aktiva dan beban. Artinya kalau ada aktiva dan beban di bertambah, artinya di debit. Kalau berkurang, artinya di kredit. Dan sebaliknya juga seperti ini. Yang berdiri, kalau pada saat posisi kita seperti ini, artinya ini akun-akun yang posisinya bertambah tapi di kredit. Ya, kalau berkurang di debit, kebalikan dari akun debit tadi. Jadi debit, kredit. Nah, itu adalah cara menggunakan biar kita cepat nangkap, mungkin seperti itu, untuk memudahkan kita di dalam kita memahami pendebitan dan pengkreditan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi sebelum Ibu lanjutkan lagi? Oh, tidak ada. Oke, berarti semuanya sudah paham? Oke, kalau diam berarti Ibu anggap paham. Kemudian kalau sudah paham, nanti Ibu kasih tugas. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, berarti artinya sudah jelas. Oke, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas sampai di sini, sampai pendebitan dan pengkreditan. Karena sekalian sudah jelas semuanya, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana caranya kita memasukkan ke dalam jurnal. Memasukkan dalam jurnal. Oke, untuk pendebitan dan pengkreditan, kalau sudah semuanya sudah paham, kemudian Ibu lanjutkan lagi dengan jenis-jenis dari jurnal khusus. Jenis-jenis jurnal khusus yang pertama, oh tidak ada ya di situ ya. Jenis-jenis jurnal khusus yang pertama ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, yang ketiga adalah jurnal pembelian, dan yang keempat adalah jurnal penjualan, dan terakhir adalah general jurnal. Jadi di sini Ibu belum akan membahas masing-masing dari jurnal tersebut secara detailnya, tetapi di sini kita harus mengetahui bahwa jurnal khusus terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah sales journal, purchase journal, cash payment journal, kemudian ada cash receipt journal, dan yang terakhir adalah general journal. Oke, dari jurnal khusus ini ada yang sudah tahu fungsi dari masing-masing jurnal. Yang pertama adalah sales journal. Ada yang sudah paham? Coba Ibu cek di sini. Ibu panggil yang namanya Ibu Sudaryati. Ibu panggil yang namanya Sudaryati. Coba Sudaryati sekarang jelaskan apa itu pengertian dari jurnal pembelian atau purchase journal. Coba menurut Sudaryati apa sih itu? Jelaskan secara singkat saja menurut Sudaryati artinya apa itu? Oke, tidak bisa. Yang lain? Saya Ibu jawab, Ibu mungkin dari purchase tadi ya, Bu. Ya, Purchase. purchase kan pembelian ya, Bu. Berarti itu Ya. jurnal yang khusus mencatat pembelian, Bu. Iya, untuk mencatat pembelian secara kredit. Iya, betul Seri ya. Jadi nah di sini ini adalah masing-masing dari, nah di sini Ibu jelaskan masing-masing dari
jurnal khusus tadi fungsinya. Yang pertama adalah sales journal, artinya jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Ya, kemudian purchase journal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Ingat ya, kredit. Kemudian baru penerimaan dan pengeluaran kas, resip jurnal dan payment jurnal. Kemudian, nah, penerimaan kas artinya berarti digunakan untuk mencatat seluruh transaksi-transaksi penerimaan dari manapun sumbernya. Kemudian yang pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Itu juga sama, dari manapun sumbernya. Kemudian satu lagi adalah general journal, artinya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam jurnal yang lain, jurnal khusus tadi, seperti purchase, kemudian sales, cash receipt journal, dan cash payment journal. Baru kita masukkan ke dalam general journal. Kira-kira dari 4 jurnal tadi yang tidak bisa masuk, kira-kira transaksi apa itu yang nggak bisa masuk ke dalam keempat jurnal khusus tadi? Baru kita masukkan ke dalam, iya betul, retur. Ada lagi selain retur? Ada lagi? Oke, retur. Sekarang Ibu ingin tahu. Coba Ibu ingin tanya ini pada Adel, ini yang cantik, Adel. Adel, coba jelaskan apa itu retur. Coba Del, retur itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak. Adel nggak tahu. Adel harus fokus ya. Jangan dari tadi Ibu sudah menjelaskan. Ibu sudah menjelaskan dengan menurut Ibu sudah sangat jelas. Apa Adel masih belum bisa menerima, belum bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Oh iya, retur tadi belum Ibu jelaskan ya. Yang lain? Belum, ada yang Bu. mau memberikan pendapatnya? Barang dagang. Retur itu digunakan untuk ini enggak, Bu? Kalau kita pesan barang tidak sesuai dengan pesanan kita. Iya, Ya. bisa. Tidak sesuai dengan pesanan kita, kemudian dikembalikan Dikembalikan atau rusak ya. karena iya, Ya, kan dikembalikan lagi karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Oke. Nah, jadi itu adalah masing-masing dari fungsi jurnal khusus dan jurnal umum. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap sudah jelas. Selanjutnya, ini Ibu ada tugas yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, kelompoknya sesuai dengan yang sudah kita buat. Tidak usah nak pindah-pindah lagi. Nah, Ibu sudah membagi kelompok itu sudah yang terbaik. Sudah Ibu bagikan sesuai dengan masing-masing ya. Jadi jangan pindah-pindah lagi. Nanti repot. Oke, untuk kelompok yang pertama, ini kelompoknya Febri ya, Feb. Sekali lagi jadi ketua kelompoknya. Kemudian anggotanya di sini ada Diana dan juga Sunarti, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Rini, Ariati, dan juga Sri. Dan kelompok 3, Sudaryati, Adel, Romauli, dan juga Titin. Oke, silahkan merapat, mendekat ke kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan berkelompok. Kemudian silahkan kerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan dengan kelompok masing-masing. Silahkan kerjakan soal esai, waktunya
5 menit. Kemudian kalian diskusikan, hasil diskusi kalian presentasikan dengan kelompok kalian, kemudian tiga-tiganya kelompok ini harus maju ya, harus mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Oke, sudah paham? Nah, sebelum kalian mengerjakannya, silakan buka dulu LKPD, kemudian bagaimana cara pengisiannya. Nah, ini Ibu tampilkan LKPD, kemudian di situ nanti ada soalnya 5 soal esai. Silahkan dikerjakan, itu tidak apa-apa, itu di situ individu tidak apa-apa dikerjakan untuk kelompok dulu untuk hari ini. Nah, soalnya ada 5 esai ya. Nah, sebentar. Nah, soalnya, aduh, di mana ya? Soalnya ada 5. Yang pertama, jelaskan pengertian jurnal. Oh ya berarti. Ya. Ini ya soalnya ya. Silahkan kalian berdiskusi dalam satu kelompok, Ibu kasih. Nah, iya. Ibu kasih soalnya 5, waktunya tidak banyak, 5 menit. Jadi silahkan berbagi. Silahkan berbagi, jadi tidak tertumpuk satu-satu orang. Dan jangan lupa, jangan ada imam dan makmum ya. Semuanya harus kerjasama. Tidak boleh ada imam dan makmumnya. Saya jadi makmum saja. Tidak bisa, tidak boleh. Ya oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit saja, kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi. Oke, sudah selesai. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, siapa yang mau maju duluan? Ingat, yang maju duluan nanti mendapatkan tambahan nilainya. Cepat dan tepat. Oke, silakan. Belum ada yang siap? Titin. Nah, Titin. Ini biasanya kan aktif. Ya, Bu. Iya, coba Titin dulu. Kelompok 3. Baru nomor 3 ini, Bu. Oh, baru nomor 3. Ya sudah, nggak apa-apa. Nomor 3 duluan, biar nanti sisanya Bu. untuk kelompok lain. Ya, baik, saya coba ya, Bu ya. Nomor 3 ya, Bu ya. Iya. Mekanisme debit kredit. Apabila aktiva bertambah, posisinya di sebelah debit. Apabila aktiva berkurang, dia posisinya di sebelah kredit. Iya. Kemudian apabila kewajibannya bertambah, dia posisinya ada di sebelah kredit, dan apabila kewajibannya berkurang, posisi di debit. Kemudian modal juga sama kayak kewajiban. Apabila dia bertambah, posisinya di sebelah kredit, dan apabila berkurang, posisinya di sebelah debit. Kemudian pendapatan juga sama kayak modal tadi, Bu. Apabila bertambah, dia di sebelah kredit, dia berkurang di sebelah debit. Nah, yang terakhir di sini ada akun beban. Kalau beban ini bertambah, dia posisinya di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit, Bu. Baru itu, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, jadi kelompok 3 yang maju ini adalah Titin. Bagus ini, jawabannya sudah benar, sudah tepat sekali. Nah, jadi bagaimana untuk kelompok lain? Oke, jadi ya, jadi sudah bagus ini kelompok 1 yang sudah disampaikan hasil diskusinya. Ada lagi? Ada lagi kelompok lain? Silakan. Yang mau maju? Kelompok 2.
Ada? Satu, Bu. Oh, kelompok 1. Oke. Baru, Jurnal. tapi baru, iya, baru jurnal, pengertian jurnal sama fungsinya, Bu. Iya, oke, nggak apa-apa. Silahkan presentasikan saja. Terima kasih. Pengertian